Bayangkan seluruh galaksi yang bisa kita lihat. Ratusan miliar galaksi, masing-masing berisi ratusan miliar bintang. Sekarang bayangkan seluruh atom yang membentuk semua itu. Menurut estimasi kosmologi modern, jumlah atom di observable universe adalah sekitar 10 pangkat 80. Namun yang mengejutkan adalah ini. Jumlah kemungkinan permainan dalam catur diperkirakan mencapai 10 pangkat 120, atau angka 1 yang diikuti 0 sebanyak 120. Angka itu dikenal sebagai Shannon number, diperkenalkan oleh matematikawan Amerika Claude Shannon pada tahun 1950. Bagaimana mungkin? Mari kita bahas. Apa itu observable universe? Observable universe atau alam semesta teramati adalah bagian alam semesta yang cahayanya telah sempat mencapai kita sejak Big Bang. Di dalam wilayah inilah para ilmuwan memperkirakan jumlah atom. Estimasi jumlah atom tidak dihitung satu persatu. Ia dihitung berdasarkan jumlah galaksi, rata-rata jumlah bintang per galaksi, massa rata-rata bintang. Beberapa estimasi menyebutkan ada sekitar 100-200 miliar galaksi. Setiap galaksi bisa memiliki sekitar 100 miliar bintang. Satu bintang seperti matahari mengandung sekitar 10 pangkat 57 atom. Jika dikalikan secara kasar, hasilnya berada di kisaran 10 pangkat 78 hingga 10 pangkat 82 atom. Nilai tengah yang sering dikutip adalah sekitar 10 pangkat 80 atom. Ini bukan angka pasti, ini adalah estimasi, tetapi ia cukup akurat untuk perbandingan skala besar. Sekarang kita masuk ke catur. Oh, you see it. And he gives up. He knows it. Pada tahun 1950, Claude Shannon menulis makalah berjudul Programming a Computer for Playing Chess. Dalam makalah tersebut, ia mencoba memperkirakan kompleksitas permainan catur. Ia menghitung jumlah kemungkinan permainan berdasarkan rata-rata 30 langkah legal per posisi, sekitar 40 langkah per pemain, total sekitar 80 langkah dalam satu permainan. Jika setiap langkah memiliki sekitar 30 kemungkinan, maka total variasinya kira-kira 30 pangkat 80. Hasilnya sekitar 10 pangkat 120. Shannon said, well, a game is about 40 moves. That was in chess terminology. So he means 80 plays. So this is all Shannon did. He said, a game is about 30 legal moves, 80 plays, and that is around about 10 to the 120. Inilah yang disebut Shannon number. Mengapa angkanya bisa sebesar itu? Karena pertumbuhannya eksponensial. Mari kita mulai dari awal permainan. Di posisi awal, putih memiliki 20 langkah legal, 16 langkah untuk pion, dan 4 langkah untuk kuda. Jika hitam juga punya sekitar 20 langkah, maka hanya dalam satu langkah per pemain, sudah ada 20 kali 20, sama dengan 400 kemungkinan posisi.
Sekarang bayangkan setelah 5 langkah per pemain. Setiap langkah membuka cabang baru. Menurut Shannon, kemungkinan langkah dalam satu giliran adalah sekitar 30 langkah. Lalu saat giliran hitam, maka akan ada 30 kemungkinan lagi. Maka 30 kali 30 sama dengan 900 kemungkinan posisi. Lalu langkah berikutnya, maka 30 kali 30 kali 30. And if you do 2 moves, that's the first player, then the second player, then that would be for each move by the first player, the second player would have 30. So if it was only 2 moves, it'd be 30 by 30. So that'd be 900 already just with 2 moves. If it was 3 moves, it would be 30 by 30 by 30. If it was 4 moves, it'd be 30 by 30 by 30 by 30. Jumlahnya bukan bertambah secara linear, ia dikalikan terus-menerus. Itulah yang disebut pertumbuhan eksponensial. 10 pangkat 80 sudah sangat besar, tapi 10 pangkat 120 jauh lebih besar. Artinya, kemungkinan catur sekitar 10 pangkat 40 kali lebih banyak daripada jumlah atom di alam semesta teramati. Bahkan engine modern seperti Stockfish tidak menghitung semua kemungkinan. Itu mustahil. Mereka menggunakan algoritma pencarian cerdas dan evaluasi posisi untuk memangkas cabang yang tidak relevan. Jika komputer mencoba menghitung seluruh 10 pangkat 120 kemungkinan, bahkan umur alam semesta tidak akan cukup. It was only in passing, it was only an estimate, it was only a paragraph of the paper, and he did this rough estimate, this rough number to show that if you had a computer and it was trying to work out then the future of the game and trying to work out all the legal moves and where this game was going to go so that he could make decisions of how to play next, then the computer would never make a move. If it was calculating 1 game per microsecond, it would be until the end of the universe. It would never play. This was the point Shannon was trying to make with his rough estimates. Mungkin sulit dipercaya, tapi secara matematis, kemungkinan dalam catur memang lebih banyak dibandingkan jumlah atom di observable universe. Bagaimana menurut kalian?